Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Durida Istiani akan mempresentasikan materi biologi yang bertemakan anatomi perbandingan batang, tangkai daun, dan tangkai bunga, dan signifikansi dalam taksonomi beberapa anggota cucurbits. Menurut Yamaguchi tahun 1983, Cucurbitaceae adalah kelompok tanaman berbunga dengan 100 genera dan 750 spesies. Menurut Hutchinson dan Dalziel tahun 1952, tanaman ini tersebar luas di bagian tropis dunia. Mereka herbal, sering skabrit, batang skanden atau sujud, sebagian besar terdapat sulur, digulung secara spiral. Bunganya sangat jarang hermafrodit dan actinomorfik. Bunga jantan, kelopak tubular, lobus imbrikat atau terbuka, corolla polypetal atau gamopetal. Lobus imbrikat atau induplikat valvat, benang sari bebas atau bersatu. Kebanyakan 3, jarang 1-5. Satu antera selalu bersel 1, yang lainnya 2 sel. Sel lurus atau sering melengkung, lentur atau konduplikat, sering dihasilkan ikat. Bunga betina Calixtup menempel pada ovarium dan sering diproduksi di luar. Staminot biasanya tidak ada. Ovarium lebih rendah atau jarang, plasenta 3, parietal tetapi sering bertemu. Bagian tengah terdapat ovula banyak, disusun dinding ovarium, gaya sederhana atau jarang 3 gaya. Stigma tebal. Biji beragam sering pipih tanpa endosperma. Bahan dan metode. 1. Sumber bahan. Benih tanaman yang diidentifikasi dengan benar yaitu Citrullus colocynthis, Cucumeropsis manni, dan Citrullus lanatus, yang dipanen pada bulan September tahun 2015. Diproses dan disimpan. Di Februari 2016, biji-biji itu berkecambah dalam pot, dan bagian vegetatif digunakan untuk penelitian ini. Dipanen saat jatuh tempo atau ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah. 2. Studi anatomi. Menurut Nuk-woo dan Okoli 1992 dan Ajuru dan Okoli 2012, tangkai bunga dari bunga jantan dan betina, tangkai daun atau bagian bawah daun, median sampai tengah daun, tangkai daun dan proksimal. Bagian tangkai daun dekat dengan batang. Bagian tengah pelepah dan batang tanaman adalah dipotong dan diperbaiki dalam FAA selama 24 jam. Didehidrasi dalam 30%, 50%, dan 70% etanol untuk masing-masing 1 jam. Dan diawetkan dalam etanol absolut sampai saat dibutuhkan. Setelah itu, spesimen tertanam lilin, dipangkas dan di tangan dibelah. Bagian tipis dipilih, diwarnai dengan safranin 1% atau biru alsian. Dipasang pada slide, diamati di bawah mikroskop dan difoto menggunakan Leica Wheel, kamera mikroskop MPS 52 pada mikroskop LED Diaplan. Hasil. Karakteristik anatomi komparatif batang, tangkai bunga betina dan jantan, sulur, tangkai daun dan pelepah dari 3 spesies cucurbit, yaitu Citrullus lanatus, Cucumeropsis manni, dan Citrullus colocynthis, adalah diringkas dalam gambar 1-3. 1. Tangkai daun. Anatomi tangkai daun menunjukkan bahwa jumlah bundel pembuluh darah di distal, median, dan proksimal porsi bervariasi 7 hingga 9, terdapat pada gambar 1. Citrullus lanatus memiliki 9 bundel pembuluh darah di bagian distal, 7 di bagian median, dan 7 di bagian proksimal. Cucumeropsis manni memiliki 9 bundel pembuluh darah di bagian distal, 9 di bagian median, dan 7 di bagian proksimal. Sementara Citrullus colocynthis masing-masing memiliki 9 bundel pembuluh darah, bagian distal, median, dan proksimal. Terdapat pada gambar 1. Nah, ini adalah gambar 1, yaitu sketsa untuk bagian melintang dari distal yaitu A, D, dan G, median bagian B, E, H, dan proksimal bagian C, F, dan I dari tangkai daun. A sampai C yaitu Citrullus lanatus, D sampai F Cucumeropsis manni, dan G sampai I Citrullus colocynthis. 2. Pelepah.
Citrulus kolosintis memiliki 7 bundel pembuluh darah atau sabit terbuka, 5 terpisah bundel dengan bundel 2 aksesori di permukaan adaksial. Terdapat pada gambar 2A. Pada Citrulus lanatus, pelepah memiliki 3 pembuluh darah bundel di mana 2 paralel atau ditumpangkan dan 1 bundel aksesori pada permukaan adaksial. Terdapat pada gambar 2D. Dan Cucumeropsis mani memiliki 5 bundel atau 3 axial, pisahkan bundel pembuluh darah dalam bulan sabit dengan untaian abaksial antara ujung bulan sabit dan bundel 1 aksesori di bagian adaksial. Terdapat pada gambar 2G. Nah, ini adalah gambar 2. Sketsa untuk bagian anatomi pelepah. Bagian A, D, dan G. Daun lamina pada bagian B, E, dan H. Dan batang pada bagian C, F, dan I. A sampai C merupakan Citrulus kolosintis. D sampai F merupakan Citrulus lanatus. Dan G sampai I merupakan Cucumeropsis. AVB merupakan aksesoris bundel vaskular. SP merupakan mesofil spons dan VB merupakan bundel vaskular dan EP merupakan sel epidermis. 3. Daun lamina. Lapisan epidermal adaksial dan abaksial dibuat lapisan sel tunggal. Terdapat dalam gambar 2 dan apendiks 2. Sel-sel epidermis adaksial dari Citrulus kolosintis dan Cucumeropsis mani memanjang secara periklin. Mesofil palisade lapisan terdiri dari 1 lapisan sel dalam Cucumeropsis mani dan Citrulus lanatus dan 2 lapisan sel dalam Citrulus kolosintis. Sel mesofil itu disingkat menjadi Citrulus kolosintis dan Cucumeropsis mani. Sementara di Citrulus lanatus, mereka memanjang antiklin. Terdapat dalam gambar 2B, E, dan H. Lapisan mesofil seperti bunga karang bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Ini termasuk Citrulus kolosintis, terdapat 3-4 lapisan, Cucumeropsis mani terdapat 6 lapisan, dan Citrulus lanatus terdapat 5 lapisan. Nah, ini merupakan gambar apendiks 2. Bagian melintang tangkai bunga betina terdapat pada bagian A, C, dan E. Tangkai bunga jantan terdapat pada bagian B, D, dan F. Dan sulur terdapat pada bagian C, F, dan I. A sampai C Citrulus lanatus, D sampai F merupakan Cucumeropsis mani, dan G sampai I merupakan Citrulus kolosintis. 4. Batang. Batang Citrulus lanatus memiliki bundel 11 vaskular. Citrulus kolosintis dan Cucumeropsis mani masing-masing 10 bundel pembuluh darah, terdapat dalam gambar 2. 5. Tangkai bunga betina. Jumlah bundel vaskular pada bunga betina tangkai dari semua spesies yang dipelajari adalah 10. Namun sifatnya dan ketebalannya, sklerensimatos dan parensi sel-sel matos sedikit bervariasi di antara mereka. Terdapat dalam gambar 3A, D, dan G. Misalnya dalam Citrulus lanatus dan Citrulus kolosintis, sel sklerensimatos itu berlanjut, tetapi terganggu dalam Cucumeropsis mani. Sebaliknya, ketebalan atau lapisan sel termasuk 3-4 lapisan dalam Citrulus lanatus, 2-7 lapisan dalam Citrulus kolosintis, dan 3-5 lapisan dalam Cucumeropsis mani. Terdapat dalam gambar 3. Ketebalan sel parenkim termasuk 11-14 lapisan dalam Citrulus lanatus, 8-12 lapisan dalam Citrulus kolosintis, dan 6-9 lapisan dalam Cucumeropsis mani. Terdapat dalam gambar 3 dan apendiks 3. Nah, ini merupakan gambar 3. Sketsa untuk bagian melintang dari tangkai bunga betina pada bagian A, C, dan E, tangkai bunga jantan pada bagian B, D, dan F, dan sulur pada bagian C, F, dan I. A sampai C merupakan Citrulus lanatus, D sampai F merupakan Cucumeropsis mani, dan G sampai I merupakan Citrulus kolosintis.
Nah, selanjutnya adalah gambar appendix 3. Bagian melintang dari distal adalah A, D, dan G, median adalah D, E, dan H, dan proksimal bagian C, F, dan I dari tangkai daun. A sampai C merupakan Citrullus lanatus, D sampai F merupakan Cucumeropsis mani, dan G sampai I merupakan Citrullus colocynthis. Yang keenam adalah tangkai bunga jantan. Pada tangkai bunga jantan, jumlah dan sifat bundel pembuluh darah ditemukan menjadi diagnostik. Nomor bundel pembuluh darah di Citrullus lanatus adalah 9, di Citrullus colocynthis adalah 10, dan di Cucumeropsis mani adalah 11. Sel sclerenchymatous kontinu di semua spesies, tetapi berbeda ketebalan. Dalam Citrullus lanatus, terdapat 3-4 lapisan. Dalam Citrullus colocynthis, terdapat 2-7 lapisan. Dan dalam Cucumeropsis mani, terdapat 4-7 lapisan. Dalam nada yang sama, ketebalan atau lapisan parenkim termasuk Citrullus lanatus yang terdapat 1-3 lapisan. Dalam Citrullus colocynthis terdapat 5-7 lapisan. Dan dalam Cucumeropsis mani terdapat 2-4 lapisan. Yang terakhir adalah sulur. Karakter anatomis sulur-sulurnya adil serupa. Sebagai contoh, sel sclerenchymatous adalah terus-menerus dalam semua spesies yang dipelajari. Juga, ketebalan sclerenchymatous dan parenchymatous adalah sebagai berikut, yaitu Citrullus lanatus terdapat 3-4 lapisan dan 3-6 lapisan. 2. Citrullus colocynthis terdapat 3-6 lapisan dan 4-7 lapisan. Dan Cucumeropsis mani terdapat 4-5 lapisan dan 5-8 lapisan. Yang terdapat dalam gambar 3C, F, dan I, dan terdapat dalam gambar appendix 3. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.